Tidak selamanya genre fantasi harus berbalut komedi. Seperti kisah ini, seorang ibu yang sedang berlari dan melindungi anaknya dari cuaca ekstrim. Cerita lompat ke 20 tahun kemudian dengan memperkenalkan seorang perawat muda nan cantik berkarisma tinggi. Dia bernama Dorothy. Perempuan yang baru saja berulang tahun ke-21 ini sangat disenangi oleh teman-teman seprofesinya dan para pasien di rumah sakit karena dedikasinya yang tinggi dalam pekerjaan sebagai perawat. Sedikit informasi, Dorothy belum mengetahui siapa ibu dan ayah kandungnya. Jadi selama ini Dorothy hidup bersama orang tua angkat. Suatu malam, berdasarkan informasi yang diterima oleh ibu angkatnya, Dorothy mendatangi rumah Karen Chapman, wanita yang diyakini sebagai ibu kandungnya. Kebetulan cuaca di Kansas malam ini sangat tidak bersahabat, tapi semua itu tidak menyurutkan niat Dorothy berjumpa dengan sang ibu. Dorothy masuk ke dalam dan mendapati Karen dalam keadaan lemas tak berdaya. Karen melarang untuk menghubungi polisi, karena justru akan semakin memperburuk keadaan. Dorothy sendiri saat ini tidak tahu di mana dirinya berada. Parahnya lagi, sepertinya mobil yang dinaiki Dorothy tidak sengaja menabrak seorang wanita hingga tewas. Dorothy mengambil sejumlah bekal seperti pistol dan jaket untuk menghangatkan tubuhnya serta melindungi diri. Kebetulan ada seekor anjing di dalam mobil polisi. Lumayan, Dorothy jadi punya teman berkelana. Tak lama setelah itu muncul kawanan warga yang menghampirinya. Dorothy dibawa ke sebuah camp milik suku primitif Freelance yang ada di tempat ini. Dorothy menjelaskan situasi yang dialami barusan. Sialnya, kepala suku tidak percaya dengan cerita Dorothy. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Dorothy dituding sebagai pembunuh penyihir. Ya, begitulah. Wanita yang tewas di depan mobil Dorothy merupakan seorang penyihir yang paling ditakuti di kawasan ini. Ia bernama Nyonya Is. Dorothy diinterogasi oleh Ojo, kepala suku Freelance. Dia diminta untuk mengakui perbuatannya, namun apalah daya Dorothy. Dirinya sama sekali tidak tahu menahu soal kematian Nyonya Is. Pendek kisah, setelah diskusi dengan petinggi Freelance, Dorothy dibebaskan, tidak boleh berada di camp ini. Kabar kemunculan Dorothy sampai ke istana milik The Wizard. Wizard memerintahkan Eamon untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Cukup segitu dulu kita kenalan dengan villain dalam kisah ini, dan sekarang lanjut ke petualangan Dorothy. Perawat cantik ini diantar sampai ke perbatasan oleh Ojo. Dalam perjalanan mereka ke sana, Dorothy diperlihatkan sebuah penjara unik buatan penyihir. Para tahanan tidak dikurung dalam jeruji besi, melainkan kubangan lumpur. Barang siapa yang melawan aturan penyihir, maka mereka akan dikurung di sini, jelas Ojo. Kini Dorothy tinggal sendiri. Dia disuruh menemui penyihir lainnya oleh Ojo dan wajib meminta maaf agar tidak dijatuhi hukuman penjara seperti yang dilihatnya barusan. Dorothy terus berjalan, melihat situasi di sekelilingnya yang tampak berantakan. Sampai pada akhirnya, Dorothy bertemu dengan seorang pria bernama Lucas. Kondisi Lucas sangat memprihatinkan, bahkan pria ini lupa dengan namanya sendiri. Dorothy menurunkan Lucas dan mengobatinya. Berhubung Lucas lupa ingatan dan tujuan hidup, dia memutuskan untuk ikut bersama Dorothy. Mereka berjalan menyusuri lembah tandus hingga sampai ke sebuah gubuk tua. Beruntung, Dorothy dan Lucas menemukan sedikit makanan untuk mengganjal perut mereka yang lapar. Setelah makan, kedua orang ini pun lanjut beristirahat. Bangun dari tidur, Lucas langsung mencari Dorothy. Ternyata perempuan cantik itu berada tidak jauh dari tempat mereka bermalam. Lucas menyusul langkah Dorothy, kemudian kaki mereka berdua seolah lemas, tak sanggup lagi melangkah. Tiba-tiba Dorothy dan Lucas berhalusinasi berada di dalam penjara lumpur abjek. Kedatangan Is adalah untuk menuntut balas. Ia pun mengambil pistol milik Dorothy. Ya, penyihir sakti ini tidak tahu cara menggunakan senjata, dan kebodohan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Dorothy. Begitu mulut senjata diarahkan ke dirinya, Dorothy menyuruh Is menarik pelatuk, dan hasilnya Lucas dan Dorothy kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Lucas terjatuh lemas akibat luka yang ada di perutnya. Dorothy langsung membawa rekannya tersebut ke rumah salah seorang warga. Dorothy menanyakan di mana dirinya bisa mendapatkan antibiotik.
Ringkas cerita, mengikuti petunjuk warga tersebut, Dorothy akhirnya sampai ke rumah seorang wanita tua yang merupakan tabib bernama Mombi. Pas sampai di depan rumah Mombi, Dorothy menanyai nama tabib tersebut kepada seorang laki remaja. Sontak, remaja tersebut langsung lari ketika mendengar nama Mombi. Tak lama setelah itu, tabib wanita yang dicari muncul. Awalnya Mombi tidak mengizinkan Dorothy dan Lukas masuk, namun setelah tabib wanita ini melihat pedang milik Lukas, barulah dia mengizinkan dua tamu ini masuk ke rumahnya. Tersiar kabar hampir ke semua warga kalau Dorothy merupakan seorang penyihir sakti, termasuk ke telinga Mombi. Padahal semua itu tidaklah benar. Dorothy menjelaskan kalau dirinya bukan penyihir seperti yang disebutkan oleh orang-orang. Selain itu, menurut informasi dari Mombi, pedang milik Lukas adalah senjata pasukan khusus pengawal penyihir. Dalil tersebut dibantah tegas oleh Lukas karena dirinya sama sekali tidak ingat dengan profesinya sendiri. Selang beberapa menit kemudian, Mombi keluar rumah dan Dorothy mengikuti langkah anjingnya, Toto. Tidak sengaja, dia melihat tulisan "Help me" keluar dari celah sebuah pintu. Lembaran kertas tersebut menimbulkan spekulasi opini di benak Dorothy kalau Mombi adalah orang jahat. Akhirnya Mombi mengaku kalau dirinya sedang mengurung seorang remaja laki-laki dengan dalih melindungi. Meski telah mendengarkan penjelasan tersebut, Dorothy sendiri belum 100% percaya. Malam harinya, Lukas mendadak keracunan, mulutnya mengeluarkan busa putih seperti orang Odi. Dorothy yang melihat hal tersebut merasa yakin bahwa Mombi telah meracuni rekannya tersebut. Arang langsung dipersiapkan Dorothy untuk membuang racun dari tubuh Lukas. Setelah itu, Dorothy mengambil pedang lalu pergi ke kamar Mombi. Tidak, Dorothy tidak membunuh wanita tua itu, melainkan pergi menyelamatkan laki-laki remaja yang dikurung dalam kamar. Tip, begitulah nama laki-laki tersebut. Dorothy juga mempertemukan Tip dengan temannya, Jack, lelaki yang sebelumnya kabur ketika mendengar nama Mombi. Sementara itu, Mombi dikunci dalam kamarnya, sedangkan Dorothy dan kawan-kawan menyiapkan beberapa bekal dan bersiap pergi dari tempat ini. Mombi marah besar ketika mengetahui Dorothy membebaskan Tip. Ilmu sihir dikeluarkan dan membuat telinga Dorothy serta Lukas terasa sakit. Mari pantau sejenak kondisi Jack dan Tip yang sudah berhasil pergi jauh dari rumah Mombi. Sekarang dua remaja ini sedang sembunyi di hutan. Keesokan paginya setelah beristirahat dalam hutan, Jack terkejut melihat Tip sudah berubah jadi perempuan. Lantas, apakah Tip memang seorang gadis ataukah semua ini hanyalah efek ilmu sihir? Dorothy dan Lukas nebeng dengan rombongan talent sirkus. Sebagai informasi, tujuan utama Dorothy saat ini adalah pergi ke istana The Wizard untuk mencari sang ibu sekaligus minta dipulangkan kembali ke dunianya. Mendadak, kereta rombongan sirkus harus terhenti karena Iman dan kawan-kawan melakukan pemeriksaan. Ya, tidak salah lagi, Iman dan kawan-kawan sedang mencari Dorothy. Kabar soal Dorothy penyihir dan pembunuh Nyonya Is menyebar luas secepat angin yang berhembus. Lukas sendiri merasa takut melihat rombongan Iman karena pasti dirinya akan dikenali. Dia pun memutuskan pergi dan pamit dengan Dorothy. Sementara itu, Dorothy sendiri tidak mau pergi dan berencana menyerahkan diri agar dibawa ke istana The Wizard. Tak berselang lama, begitu Iman mendekat ke kereta yang ditumpangi Dorothy, Lukas langsung mengamankannya karena jika tidak, pasti perawat cantik ini akan dibunuh oleh Iman atas perintah The Wizard. Setelah semuanya aman, Lukas dan Dorothy kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai ke sebuah istana milik Nyonya Is. Tujuan Dorothy ke istana ini sangat menggunakan logika, sebab dirinya datang menggunakan tornado, maka pasti tornado pula yang bisa membawanya pulang. Sebagaimana yang kalian lihat, di istana Nyonya ada tornado besar yang sedang berputar kencang. Sampai di depan istana, Dorothy dan Lukas dihadang oleh pengawal Nyonya Is. Sang pengawal tahu kalau yang membunuh majikannya adalah Dorothy. Ketika Lukas coba menghalau serangan petugas, tangan Dorothy tiba-tiba mengeluarkan aksesoris emas, persis seperti milik Is. Sontak, si pengawal langsung beranggapan kalau Dorothy adalah pengganti Is, dan Dorothy pun langsung mengiyakan agar tidak dihabisi. Yes, I am. Jack dan Tip sampai ke kota F. Tujuan mereka adalah mencari ahli herbal agar jenis kelamin Tip bisa kembali menjadi laki-laki.
Dorothy diminta ke ruang ritual untuk mengendalikan cuaca. Sebagai informasi, Nyonya Is yang asli adalah pengendali cuaca yang handal dan penguasa hutan. Dorothy merasa So Iye mengemban tugas tersebut. Baginya, masuk ke ruang ritual adalah cara untuk kembali ke dunianya sendiri. Memang benar, Dorothy langsung berteleportasi ke tempat lain. Di sana, dia melihat jaket milik ibunya terbawa arus sungai. Kembali ke Tip dan Jack yang telah berhasil bertemu dengan ahli herbal. Intinya, menurut si pakar herbal, Tip memang terlahir sebagai perempuan. Itu berarti selama ini Mombilah yang telah mengubahnya menjadi laki-laki menggunakan sihir dan obat-obatan. Dorothy kembali ke istana dan gagal menguasai cuaca. Selain itu, kedok asli Dorothy terbongkar karena kecerobohannya sendiri. Sang pengawal tahu betul tidak mungkin Nyonya ada di sini. Alhasil, pengawal langsung menyerang Dorothy dan Lucas sigap membackup. Is this what you did to my mistress? No! Killed herself! I lied. Sayang sekali Lucas kalah dan pengawal hendak menghabisi nyawanya. Dorothy yang melihat aksi tersebut memohon agar Lucas dibebaskan dan kesalahan mereka dimaafkan. Tip galau mengetahui bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Jack yang melihat kegalauan tersebut mencoba membujuk Tip agar tidak terbawa dengan perasaan kecewa. Akan tetapi semua sia-sia. Tip marah dan tidak sengaja mendorong Jack hingga terjatuh dari ketinggian setinggi 50 meter. Menyesal karena telah membunuh Jack, Tip berencana mengakhiri segalanya. Beruntung muncul seorang prajurit yang melarangnya bertindak bodoh. Kemudian Tip menawarkan diri ikut dengan prajurit tersebut ke istana. Sementara itu, Dorothy dan Lucas yang sedang berada di tengah hutan didatangi oleh seorang gadis kecil. Mereka sama sekali tidak kenal dengan gadis tersebut. Kemudian mereka mengantarnya pulang. Jack siuman dari tidurnya. Kini tubuh remaja ini sudah diperbaiki oleh seorang wanita ahli medis. Sylvie, begitulah nama bocah kecil yang diantar pulang oleh Dorothy. Suasana dan orang-orang di desa tempat tinggal Sylvie terasa sedikit ganjil bagi Dorothy, lalu ia pun sedikit memaksa ingin bertemu dengan kedua orang tua Sylvie. Mendadak Lucas berlari ke arah Dorothy dan mengajaknya pergi dari sini. Karena pasukan pengawal wizard ada di mana-mana, Dorothy menolak tegas ajakan tersebut dan bersikeras ingin menyelamatkan Sylvie dari cengkeraman warga desa yang dicurigainya. Dorothy berhasil masuk ke dalam rumah tempat tinggal Sylvie. Betapa terkejutnya ia tatkala melihat Sylvie dipegang oleh patung pria dan wanita. Patut diduga dua patung tersebut adalah ayah dan ibu Sylvie yang telah berubah jadi batu. Karena tangan Sylvie sulit dilepas, terpaksa Dorothy menghancurkan lengan patung tersebut. Dorothy berhasil membawa Sylvie keluar, namun sayang sekali keberadaan mereka diketahui oleh Eamon. Dorothy sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Eamon melihat pedang Lucas yang ada bersama Dorothy dan langsung mengambilnya, begitu juga dengan Sylvie. Melihat situasi yang sudah mulai tegang, Lucas muncul dan langsung mengamankan Sylvie. Pada saat Eamon melihat Lucas, dia langsung mengenali pria tersebut. Rupanya, nama asli Lucas adalah Ron. Eamon coba mendekati Lucas dan Dorothy berusaha menghalanginya. Jack yang sudah bisa berjalan dan beradaptasi dengan tubuh barunya langsung dibawa Jane menghadap Lady F. Lady F sendiri adalah pimpinan kerajaan F. Diduga kuat Jack akan dididik di sini dan dijadikan penyihir. Belum lama Dorothy dan Lucas melarikan diri, mereka kembali didatangi oleh Eamon. Pada adegan kali ini, Lucas dan Sylvie berhasil ditangkap, sementara Dorothy dilumpuhkan Ojo. Kira-kira apa motivasi Ojo menangkap Dorothy? Bukankah sebelumnya dia melepas perawat cantik tersebut dari camp? Terungkap sudah, motivasi Ojo membawa Dorothy karena diperintahkan oleh Nyonya Wes, saudari Nyonya Is. Dengan melaksanakan perintah ini, maka istri Ojo akan terbebas dari penjara abjek. You said you would free my wife. Come back tomorrow and your wife will be waiting. Lucas dibawa ke rumah Eamon. Ternyata dulunya mereka teman satu profesi dan satu regu. Eamon sendiri merupakan pimpinan Lucas. Belum sempat bicara banyak, Eamon tiba-tiba lemas dan jatuh. Dorothy mulai diinterogasi Wes. Dorothy bersumpah bahwa dirinya tidak membunuh Is.
bukan seperti rumor yang selama ini beredar. Selain itu, Dorothy juga menunjukkan pistol kepada Wes bahwa benda tersebutlah yang merenggut nyawa Is, bukan sihir. Wes mau balas dendam dan hendak menembakkan pistol ke kepala Dorothy. Beruntung, peluru senjata api tersebut tidak terpasang dan dia pun selamat. Wes kembali masuk ke ruang tahanan untuk menginterogasi Dorothy. Kali ini Tip diajak ikut, namun remaja yang pernah diselamatkan oleh Dorothy tersebut tampak diam saja, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika Dorothy disiksa oleh Wes, tiba-tiba gelang milik Is secara ajaib muncul. Wes pun coba mengambil dan hasilnya beberapa jam kemudian, Dorothy ditinggal sendiri dalam ruang tahanan. Dia coba mencari jalan keluar dari tempat ini, kemudian secara kebetulan ia bertemu dengan Tip. Pada momen ini, akhirnya Tip buka suara bahwa dirinya adalah bocah lelaki yang dulu diselamatkan dari kediaman Mombi. Dorothy cukup kaget mendengar pengakuan tersebut. Kacau, benar-benar kacau. Tip malah justru menyalahkan Dorothy. Gara-gara Dorothy mengeluarkan Tip dari rumah Mombi, sekarang dia menjadi perempuan. Akibatnya, sekarang Tip tidak mau membantu Dorothy keluar dari tempat ini. Sialnya lagi, salah seorang budak Wes mendengarkan semua percakapan mereka. Di balik kesialan pasti ada keberuntungan. Inilah yang tengah dirasakan oleh Dorothy. Secara kebetulan, Dorothy bertemu dengan ibu kandungnya di ruang tahanan. Meski pertemuan ini tidak seharu drama Korea, namun tentu saja sangat berkesan. Tapi tunggu dulu, wanita yang ada di depan Dorothy ternyata bukanlah ibu yang sebenarnya, melainkan Wes yang sedang menyamar dan menerawang semua kenangan yang pernah dilalui perawat cantik ini. Tip tidak benar-benar membenci Dorothy. Perempuan yang sebelumnya berjenis kelamin laki-laki ini diam-diam membawa ransel Dorothy lalu menyerahkan kepadanya beserta dengan pistolnya. Tiba-tiba seorang budak Wes masuk dan memergoki mereka. She won't mind the mess one bit. Wes masuk ke tahanan dan melihat budaknya dalam posisi terikat, sementara Dorothy sudah tidak ada di sana. Wes marah besar dan menanyakan kepada budaknya di mana tahanan sialan itu. Tip yang juga masih ada di sana memainkan perannya dengan cukup baik, berlagak tidak tahu apa-apa dan memfitnah si budak telah membantu Dorothy kabur. Walhasil, Wes marah dan menghukum budaknya. Dorothy sekarang sudah bebas dan langsung menghadiri festival BIS. Sebagai informasi, Jack, Lucas, dan Sylvie juga ada di lokasi ini, hanya saja mereka belum saling bertemu. Di dalam gang, Lucas dan Sylvie sedang mencoba meninggalkan lokasi namun dihadang oleh pasukan pengawal penyihir. Kita lihat keadaan Jack yang sedang bersama Lady F. Sebagai informasi, Lady F ini sebenarnya sudah tua sekali, namun usia tidak membuat kecantikan fisiknya luntur sedikit pun. Saat ini Jack dan Lady F sudah semakin akrab. Ketika mereka sedang berjalan berdua, sekelompok pemuda datang mengganggu. Akibatnya, Stop! Please! Kill it! Dorothy melangkahkan kakinya hingga sampai ke sebuah istana megah. Di sana dia bertemu dengan The Wizard. Dari dialog keduanya, rupanya Wizard berasal dari dunia yang sama dengan Dorothy. Dan yang paling mencengangkan lagi, ketika Dorothy menanyakan tentang ibunya, Wizard membalas, Dorothy, you've come home. Tahun 1996, The Wizard, Jane, dan Karen berprofesi sebagai tenaga ahli di tempat penelitian. The Wizard yang bernama asli Frank Morgan merasa kurang dihargai di tempat kerja. Dia mengacaukan sistem pada saat pusaran menyala. Dr. Roberto pergi menyelidiki kerusakan, namun gagal. Karen dan Jane coba menyelamatkan Roberto. Tiba-tiba ruang pusaran retak hingga membuat Jane, Frank, dan Karen terjebak ke dalam dunia penyihir atau disebut Oz. Kembali ke masa sekarang, The Wizard mengakui bahwa dirinya dan Karen pernah saling mencintai. Sebelumnya The Wizard tidak tahu kalau perempuan yang sedang diburu adalah Dorothy. Jika dari awal Wizard tahu, pasti dia tidak akan memburu Dorothy. Lucas mulai diinterogasi oleh Iman perihal pembantaian 10 anggota pengawal penyihir. Lucas sendiri sudah lupa dengan tragedi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, Lucas mengalami amnesia akut, jadi sama sekali tidak ingat.
Wizard membujuk Dorothy agar mau menyerahkan senjata yang ada di tangannya. Tiba-tiba Iman muncul dan menodongkan pedang ke arah Dorothy. Wizard mencegah Iman agar tidak bertindak nekat. Setelah itu terucap nama Lucas. Dorothy pun langsung pergi mencari rekannya tersebut dan ketemu. Jalan takdir akhirnya kembali mempertemukan Tip dan Jack. Meski demikian, Jack sudah tidak sudi memaafkan Tip karena perbuatan sebelumnya. F yang kebetulan muncul ikut merasa kesal, kemudian menyuruh Jack melepas pakaian untuk menunjukkan bagaimana kondisi fisiknya sekarang yang sudah dipenuhi besi. Sedikit menyimak percakapan antara Iman dan Wizard, rupanya kota Oz dulunya direbut oleh Wizard. Maka dari itu sekarang Wizard menjadi raja di tempat ini dan Iman menjadi panglima pasukan pengawal. Ringkas cerita, Dorothy kembali menemui Wizard dan menanyakan, "Apakah kau ayahku?" Wizard menunda sejenak jawabannya, lalu adegan terlempar ke masa lalu pada saat Dorothy masih bayi. Dari percakapan ketiga orang dewasa ini, dulunya mereka pernah berencana mendatangi istana Nyonya Is supaya bisa dikirim kembali ke dunia tempat mereka berasal. Kembali ke masa sekarang, Wizard menjawab pertanyaan Dorothy dan ayah kandungnya adalah Dr. Roberto. Saat ini Roberto sudah meninggal dunia akibat insiden yang terjadi pada tahun 1996. Kemudian Wizard menunjukkan lemari jeruji besi yang disebut bisa membawa Dorothy kembali ke dunianya. Akan tetapi, kepulangan Dorothy bisa dianggap melawan takdir. Pasalnya, takdir membawa Dorothy kembali ke Oz karena dirinya akan menjadi juru selamat. Begitu ucapan Wizard. Mungkin ucapan tersebut benar, mengingat sebentar lagi akan terjadi perang besar di Oz. Pagi harinya, Lucas langsung menarik Dorothy dan mengajaknya meninggalkan istana. Perlu diketahui, tujuan Lucas dan Dorothy adalah kastil milik penyihir sakti bernama Glinda. Jika mereka berhasil sampai ke sana, itu artinya bisa menghentikan perang. Sedikit informasi, salah satu penyebab terjadi perang karena Wizard dituduh sebagai pelaku pembunuhan ayah Lady F. Namun menurut bantahan Wizard sendiri, dirinya bukanlah pelaku, melainkan Glinda. Berhubung Glinda adalah penyihir sakti, Wizard memamerkan pistol milik Dorothy yang disebut sebagai sihir di hadapan Lady F. Sebagai catatan tambahan, Wizard sedari awal tiba di Oz selalu memamerkan kecanggihan teknologi untuk menghadapi ilmu sihir. Sementara Wizard sedang menyiapkan pasukan, kita pantau kondisi Jack dan Lady F. Mereka berdua terlibat perseteruan. F yang sedang berduka karena kehilangan sang ayah, ditambah lagi merasa cemburu karena Tip mendekati Jack. Akibatnya emosinya jadi tidak stabil, kemudian mengusir Jack dari kereta. Sementara itu, Dorothy CS sedang beristirahat di tengah padang rumput nan luas. Dia baru sadar kalau Sylvie tidak ada di dekatnya. Pas diperiksa, ternyata Sylvie sedang bersantai di padang rumput. Wizard pergi menemui Nyonya West, meminta bantuannya untuk menyeleksi para penyihir muda yang telah dikumpulkan. Ketika West melihat mereka, menurutnya tidak ada satupun yang memiliki kemampuan atau bakat sihir sejak lahir. Sedangkan di luar gedung, tampak ada satu gadis kecil yang punya kemampuan sihir dan sedang melarikan diri. Lihatlah bagaimana gadis kecil tersebut melayang dan melakukan aksi ledakan di depan prajurit. Nyonya masuk ke dalam kobaran api dan mengambil gadis tersebut, kemudian aksi mengerikan pun terjadi. Sylvie selamat, saat ini dirinya bersama Lucas dan Dorothy singgah ke sebuah rumah untuk beristirahat. Keesokan paginya, rumah yang dihuni oleh Dorothy tiba-tiba terbalik. Fix, ini pasti akibat sihir. Dorothy sibuk mencari keberadaan Sylvie, khawatir gadis kecil tersebut kembali hilang. Ternyata setelah dicari tahu, rupanya situasi ini terjadi karena ilmu sihir yang dimiliki Sylvie. Dia merasa tidak senang kalau Dorothy dan Lucas bertengkar, apalagi sampai berpisah.
Ringkas cerita, Dorothy CS sampai di depan istana sang penyihir sakti. Mereka langsung masuk ke dalam istana yang serba putih tersebut dan bertemu dengan Glinda. Kali ini Dewi Fortuna sepertinya tidak berpihak kepada Dorothy. Pasalnya, Lukas mendadak jadi berpihak kepada Glinda, bukan Dorothy. Padahal tujuan mereka ke sini untuk mencegah perang. Bila perlu, Glinda akan dihabisi. Lantas, bagaimana nasib perawat cantik ini selanjutnya? Pasukan Wizard sudah mulai bergerak untuk perang, sementara itu Dorothy dikurung dalam tahanan. Di sana tampak Dorothy berkenalan dengan salah seorang wanita yang ditahan karena menculik suami Glinda. Ada informasi yang disampaikan oleh wanita tersebut bahwasanya Wizard adalah monster yang paling ditakuti di negeri Oz, dan dia adalah Beast yang sesungguhnya. Lukas masuk ke dalam tahanan dan menyuruh Dorothy agar meyakinkan Glinda kalau dirinya tidak bermaksud jahat. Selain itu, ada pengakuan yang sangat mengejutkan keluar dari mulut Lukas. Ternyata Glinda adalah istri Lukas. Dorothy sangat kecewa mendengar statement tersebut, mengingat selama ini dirinya dan Lukas sudah seperti sepasang kekasih. Sylvie tidak dikurung, melainkan akan dilatih menjadi penyihir handal oleh Glinda. Kembali lagi ke ruang tahanan, wanita tahanan teman baru Dorothy sebentar lagi akan segera melahirkan. Sementara itu, ada Jack yang sudah kembali ke istana. Nasib baik, kasta pemuda miskin ini seperti berubah 180 derajat berkat memiliki wajah tampan. Jack tinggal di istana dan dikawal banyak ajudan. Tampak Tip yang semakin disenangi oleh Wes. Dia disuruh menenggak air para penyihir yang telah mati. Apakah Tip nantinya akan memiliki kemampuan sakti? Hubungan Glinda dan Dorothy tampaknya sudah mulai membaik. Dorothy diajak berkeliling untuk melihat situasi dalam istana. Selain itu, ada informasi menarik. Ternyata ibunda Dorothy dikurung oleh Glinda. Lokasi persisnya belum dibocorkan, namun yang pasti ibunda Dorothy berada di tempat yang aman. Kembali ke Jack, lelaki yang sekarang berstatus sebagai raja ini mendatangi Jane, wanita yang pernah menolongnya. Mereka ngobrol singkat terkait apa yang terjadi selama ini. Tak lama kemudian dia kembali ke istana dan berbicara dengan F. Siapa sangka, ternyata F adalah manusia robot yang diciptakan oleh Jane. Jadi pantas saja dia tidak pernah tua. F sendiri memang sering gonta-ganti pasangan. Jack khawatir jika suatu saat nanti F akan mencampakkannya seperti yang sudah-sudah. Para gadis yang hidup di istana Glinda dipaksa untuk melewati batas kemampuan mereka dalam menguasai ilmu sihir. Hal tersebut kini sudah diketahui oleh Dorothy. Dia marah karena tidak mau Sylvie akan dipaksa demikian juga. Dorothy langsung mendatangi Glinda dan memberi pelajaran kepada penyihir sakti tersebut. Stop. Setelah memberi pelajaran kepada Glinda, Dorothy pergi menemui Sylvie. Sementara itu, Glinda sendiri mengompori Lukas agar mau menghabisi nyawa Dorothy. Lakukan sekarang, atau aku yang akan melakukannya, tegas Glinda. Wizard dan pasukannya sudah sampai ke istana F. Sementara itu, Tip sekarang sudah menjadi penyihir sakti. Tentara Wizard sudah memasuki istana F. Pengawal dilumpuhkan, kemudian mereka masuk ke dalam kamar sang ratu. Dorothy pergi dari istana dan singgah di sebuah tempat. Tiba-tiba dari belakang, Lukas mencekik Dorothy. Look at me. Wes yang tadinya menjadi lemas tak berdaya mendadak jadi kembali kuat berkat kalimat motivasi yang disampaikan oleh Tip. Mereka berdua keluar dari istana dan pergi menuju ke tempat Glinda. Dalam perjalanan, Tip mengeluarkan kesaktiannya untuk merubah wujud kembali menjadi laki-laki. Lukas melanjutkan aksinya untuk membunuh Dorothy. Toto yang melihat majikannya dalam bahaya langsung menyerang Lukas dan Dorothy pun berhasil keluar dari rumah. Stop me!
Wizard masuk dan langsung menampar wajah F hingga topengnya terlepas. Pasti kita sama-sama penasaran bagaimana wajah asli F, bukan? Jack pergi menemui Jane dan minta bantuannya untuk menyelamatkan F. Dorothy pergi ke Freelance untuk mencari Wes dan meminta bantuan untuk melerai aksi perang antara Wizard versus F. Kembali ke Dorothy, dia pergi ke penjara bersama Ojo dan membebaskan seorang tahanan. Sementara itu, Wes dan Tip pergi menemui komunitas penyihir dan berupaya membentuk aliansi. F tampil tanpa topeng menemui Wizard dan wow, wajah wanita ini sungguh cantik dan mempesona. Sepertinya belum ada wanita di Oz yang menandingi kecantikan parasnya. F dipaksa menyampaikan kepada seluruh prajurit kalau kerajaan yang dipimpin akan berafiliasi dengan Wizard. Sungguh, situasi ini sangat-sangat menegangkan. Jack muncul di lantai 2 istana dan berencana menembak Wizard menggunakan pistol. Jack membawa jenazah F ke rumah Jane, minta untuk diperbaiki. Dari ucapan serta mimik wajahnya, sepertinya Jane tidak bisa menghidupkan kembali F dan itu benar-benar membuat Jack kesal. Proses untuk mengajak afiliasi para penyihir sedikit rumit. Pasalnya, Wes pernah dicap sebagai pengkhianat oleh komplotan ini. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Tip. Jika dilihat dari pakaiannya, sepertinya Tip sudah diangkat menjadi raja atau ratu bagi komunitas ini. Tinggalkan sejenak kerumitan tersebut dan mari kita kembali lihat kesedihan Jack di depan jenazah F. Pemuda ini sangat menyesali aksinya yang salah sasaran ketika melepaskan tembakan. Jane coba menguatkan Jack, namun sepertinya sulit. Jack terus saja mengutuk perbuatannya. Kemudian Jane melepas wajah F dan kita bisa sama-sama melihat kalau F memang benar adalah robot. Sedikit hembusan angin surga, Jane mengatakan sepertinya dia bisa mengembalikan kesadaran F. Wizard ditangkap oleh para prajurit F dan siap dijatuhi hukuman mati. Detik-detik eksekusi hendak berlangsung, dentuman keras terdengar di seluruh kota. Gerombolan drone masuk ke dalam istana Wizard, situasi pun langsung berubah jadi panik. Aksi serangan barusan didalangi oleh Tip dan Wes. Ya, mereka sekarang sudah tidak lagi berada di pihak The Wizard. Salah seorang pengawal setia Wizard dibunuh oleh Wes menggunakan ilmu sihir. Where is he? Wizard sendiri sekarang berada di atas angin sejak lolos dari maut. Dia pergi menemui Dorothy untuk bicarakan visi dan misinya. Kali ini mereka jelas berseberangan. Dorothy punya satu tujuan, yaitu damai, bebas dari perang, sementara Wizard tidak. Aksi teatrikal ditunjukkan oleh Iman. Pengawal setia Wizard ini tampil mengenakan kostum singa. Dia mendatangi Tip dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Selain itu, Iman juga telah membunuh orang tua Tip. Sekarang waktunya Tip untuk balas dendam dengan cara menghilangkan ingatan keluarga Iman terhadap dirinya. Kemudian Iman dikutuk jadi manusia singa selamanya dan Tip sekarang resmi menjadi ratu. Please! My queen. Cinta memang gila, Jack bermodalkan nyali besar mendatangi camp milik Wizard. Tujuannya ke sini adalah menuntut balas atas kematian F. Wizard dihajar dan nyaris dibunuh. Untungnya ada Jane yang melerai aksi pemuda tersebut. Wizard dalam keadaan tidak berdaya mengatakan kepada Jane kalau putrinya ada di sini, yaitu Dorothy. Aneh, bukankah ibunda Dorothy bernama Karen? Jane langsung menghampiri Dorothy. Belum sempat bicara banyak, pasukan penyihir datang menyerang.
Drone atau belalang, entahlah. Namun yang pasti sihir tidak mengenai Dorothy. Glinda muncul dan mendatangi Dorothy. Apakah kau yang menghidupkan patung raksasa The Giant? Tanya Glinda. Ya, aku ingin perdamaian. Ini bukan kemauan The Wizard, melainkan kemauanku sendiri, jawab Dorothy. Lebih lanjut, Glinda mengucapkan terima kasih karena Dorothy telah menjaga Sylvie dengan baik. Sebagai informasi, Sylvie adalah seorang anak dengan kemampuan sihir yang mumpuni. Salah satu kekuatannya adalah mengubah benda menjadi batu. Glinda sendiri sangat senang dengan Sylvie. Dorothy dengan kekuatan sihirnya coba menghidupkan lagi The Giant dan menghilangkan semua pengaruh sihir Glinda. Akan tetapi semuanya gagal, The Giant tidak bisa kembali hidup karena Sylvie yang membackup mantra Glinda. Alhasil, The Wizard terpaksa menembak Sylvie. Glinda menyalahkan Dorothy atas semua kejadian ini, termasuk kematian Sylvie. Semua ini terjadi karena kau berada di pihak yang salah, yaitu Wizard, kata Glinda. Tanpa basa-basi, Dorothy langsung mendatangi Wizard dan memintanya untuk menghentikan perang. Jika tidak, maka Wizard akan ditembak. Call your men off and tell them to surrender. You shoot me and you'll be stuck here forever! This is impossible. We are not the beast forever. Glinda mendatangi markas baru milik Wes. Glinda sebenarnya tidak begitu suka dengan pencapaian Wes yang sudah berhasil merebut Emerald City. Meskipun demikian, Wes tetap saja mengajak Glinda berafiliasi untuk menjaga ras mereka, ras penyihir, agar tetap eksis. Dorothy menyeret Wizard ke lemari besi yang bisa membawanya pulang. Selain itu, Dorothy juga mengajaknya ikut pulang, buka lembaran baru di dunia mereka. Wizard kesal dan tidak mau pulang, bahkan pria bertubuh besar ini nyaris merusak lemari tersebut. Beruntung, Jane yang diam-diam ada di sana melepaskan tembakan dan mengenai Wizard alias Frank. Jane mendekat ke arah Dorothy dan menyampaikan bahwa dia adalah ibu kandungnya. Jane berjanji akan bercerita lebih banyak lagi, namun untuk saat ini Jane mengajak Dorothy untuk segera pulang ke dunia mereka sebelum semuanya terlambat. Lemari besi aktif dan Dorothy disuruh masuk ke dalam pusaran. Tiba-tiba Jane mengunci Dorothy dari luar. Ya, Jane tetap tinggal di Oz. Baginya nyawa Dorothy jauh lebih berharga. Dorothy bangun dan mendapati dirinya berada di depan rumah Karen. Dia langsung masuk ke dalam rumah Karen dan melihat wanita tersebut terluka parah. Dorothy pulang ke rumahnya dan kembali menjalani kehidupannya sebagai perawat. Sebelum berangkat kerja, Dorothy menyempatkan diri mengobrol sejenak dengan ibu angkatnya dan menceritakan semua yang menimpanya di rumah Karen, tapi tidak dengan kisah kehidupan di Oz. Ajaib, Dorothy melihat Toto di halaman rumahnya, padahal sebagaimana kita lihat, Dorothy masuk ke lemari besi hanya sendiri, tanpa Toto. Tiba-tiba dari belakang muncul Lucas, suami Glinda tersebut mengatakan bahwa dirinya dikirim oleh Jane untuk menjemput Dorothy. Sementara itu, Jane sendiri saat ini sedang ditawan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!